Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipersatukan oleh kasih-Nya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan melalui doa saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami
perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Pembacaan hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu titah ke-7 dengan maksud. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Semuanya tak terlepas dari keadaan bangsa dan negara kita pada pandemi virus corona. Marilah kita mengaku segala dosa kita ke hadapan Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha
kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadamu, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Pembacaan firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Kita baca secara responsorial. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan.
serta memelihara. Amin. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, Minggu Misericordias Domini 26 April 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik minggu, kesetiaan Allah. Yang kedua, kebaktian keluarga. Sehubungan dengan situasi yang kita alami pada saat ini di pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing, dan acara ibadah disediakan melalui media YouTube atau WhatsApp. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau sintua sektor atau ditransfer ke rekening kuliah. Nomor 3, sermon perhalado. Untuk meningkatkan pelayanan pada saat pandemi virus corona, mulai hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang lalu sudah diadakan sermon perhalado secara online melalui media Zoom dan berlangsung dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Dimohon kepada semua situa agar boleh mengikutinya untuk menyampaikan situasi sektor untuk meningkatkan pelayanan dari gereja. 4. Kebaktian sektor. Sesuai kesepakatan sermon, kebaktian sektor tetap berjalan sesuai jadwal hari Rabu pertama sampai Rabu keempat di setiap bulan selama pandemi virus corona. Acara akan di-share melalui media WhatsApp.
semua jemaat diharapkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya dalam acara kebaktian sektor. Yang kelima, pelayanan PHD remaja, Naposo, sermon guru sekolah minggu. Dalam situasi pandemi virus corona saat ini, pelayanan PHD remaja, Naposo, sermon guru sekolah minggu sudah dilaksanakan melalui online. Diharapkan kepada semua remaja, Naposo, guru sekolah minggu agar mengikuti acara tersebut. 6. Berita kelahiran. Tuhan mengaruniakan 3 anak di tengah-tengah 2 keluarga warga jemaat gereja kita, yakni pertama, seorang anak laki-laki lahir di keluarga AF Simamora di Namboru Huta Julu dari sektor 3 Kapling, nomor register 1110 pada hari Jumat 3 April 2020. Yang kedua, 2 orang anak kembar, 1 anak laki-laki dan 1 perempuan di keluarga NH Simanulang di Namboru Situmeang dari sektor 11 Kerenceng, nomor register 1083 pada hari Sabtu 11 April 2020. Anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tuanya. 7. Persembahan bulanan, iuran diakoni dan iuran jemaat. Melalui warta ini, gereja menghimbau semua jemaat dan majelis agar mengingat dan memberikan kewajiban masing-masing, yaitu persembahan bulanan, iuran diakoni sosial, dan iuran jemaat yang telah kita janjikan. 8. Media kreatif tim HKBP Maranatha Cilegon. Mari kita dukung tim ini yang sudah aktif bekerja untuk membuat media pelayanan melalui online, YouTube, dan video, walaupun masih peralatan yang sederhana. Untuk meningkatkan mutu pelayanan tim ini membutuhkan peralatan yang lebih baik. Dengan situasi keuangan mulia saat ini, semoga bisa gereja kita wujudkan peralatan tim untuk pelayanan jemaat. Berikut telah dilakukan penambahan anggota tim. Yang pertama, Andreas Siaha. 2. Maria Simamora. 3. Wahyudi Manurung. 4. Arnold Simajuta. 5. Randi Yosua Rambe. 9. Posko COVID-19 HKBP Maranatha Cilegon. Gereja kita telah membentuk posko COVID-19, di mana posko dimaksud adalah wadah kita untuk memberi dan menyalurkan bantuan kepada warga jemaat dan masyarakat akibat wabah COVID-19. Bantuan dimaksud adalah sembako, APD, dan dana. Posko COVID-19 berada di bawah koordinasi seksi diakoni sosial bekerja sama dengan seksi kesehatan dan seksi kemasyarakatan. Kami mengharapkan semua warga jemaat berkenan berbagi bersama atas berkat yang kita terima dari Tuhan untuk banyak orang yang sangat membutuhkannya. 10. Mari kita baca di dalam hati masing-masing. Tidak tertulis namanya di warta ini. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Demikian warta jemaat dan warta keuangan dalam 1 minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja dan serta jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi. sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita dalam Minggu Misericordias Domini pada hari ini, yaitu yang diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Nah, renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ada 3 bagian besar. Yang pertama, kelebihan menjadi orang Yahudi, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yang kedua, kesetiaan Allah pada janjinya, yaitu ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Yang ketiga, kebenaran Allah dalam mengadili dosa, yaitu ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari ketiga hal ini, topik minggu kita hari ini mengambil bahagian yang kedua, yaitu ayat 3 sampai 4, kesetiaan Allah. Apa kesetiaan Allah dalam nats renungan kita ini? Dikenakan kepada kita pada masa kini. Inilah yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini. Minggu kita pada saat ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah, yang diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 5b. Dalam nats renungan kita pada hari Minggu Misericordias Domini dibuka dengan suatu pertanyaan dalam ayat yang pertama. Apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Paulus menjawab atas pertanyaan ini dalam ayat yang kedua. Banyak sekali dalam segala hal. Pertama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Apa itu firman Allah? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah lahir di dunia ini, mati dan bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Kita boleh membaca itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pertanyaan selanjutnya dalam nats ini di ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ketidaksetiaan orang Yahudi tidak menghalangi kesetiaan Tuhan Allah. Walaupun manusia tidak setia, tetapi Allah adalah setia. Ketidaksetiaannya orang Yahudi dan penolakan orang Yahudi akan kesetiaan Allah tidak menghalangi Tuhan yang setia kepada bangsanya atau kepada umat manusia. Justru penolakan orang Yahudi membawa keselamatan bagi yang bukan Yahudi. Kita bisa membaca itu dalam Roma pasal 11 ayat 15. Paulus hendak mengajarkan dan membimbing manusia itu atau bangsa Yahudi memperoleh keselamatan bukan karena dia orang Yahudi secara lahiriah atau karena memenuhi hukum Taurat, sebab seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu manusia hanya boleh memperoleh keselamatan atau pembenaran hanya karena anugerah, iman, dan oleh karena firman Tuhan, yaitu sola gratia, sola fide, sola scriptura. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu kita boleh membaca setelah nats ini, yaitu dalam ayat yang ke-28. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan berarti manusia itu semaunya berbuat dosa, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus dengan tegas memberikan penjelasan bagi orang-orang yang mengolok-olok dia. Dalam nats renungan di ayat 8 ini, Rasul Paulus mengatakan, bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Rasul Paulus sudah mengatakan dalam ayat yang ke-8 ini adalah bagi orang yang berkeras hati, melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat dan meminta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan, patut memperoleh hukuman. Orang Yahudi yang sombong, yang selalu mengandalkan keyahudiannya dan tidak mau percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang telah datang ke dunia ini membawa keselamatan, akan memperoleh hukuman. Tetapi bagi orang Yahudi yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Demikianlah kita pada masa kini dalam menghadapi wabah virus corona ini. Kita harus tetap teguh dalam keimanan kita kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini, membawa keselamatan, kesembuhan bagi orang-orang sakit, dan memberi pengajaran akan pengenalan akan Tuhan Allah yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, membawa keselamatan bagi umat manusia dan seluruh ciptaan. Karena itu, marilah kita senantiasa setia kepada Allah
karena Allah setia dalam janji dan kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena kasih setiamu kami boleh memuji dan memuliakan Engkau serta mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi pada masa ini, yaitu dengan mewabahnya virus corona di seluruh dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan para medis, peralatan medis, dan petugas-petugas sosial dalam melayani untuk menghambat penularan virus corona ini. Dan kami juga menyerahkan seluruh aktivitas pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah di seluruh dunia ini, sehingga dapat menghadapi dan mengalahkan penularan virus corona ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona dalam masa pengobatan pada saat itu, masa perawatan. Tuhanlah memberikan kekuatan bagi para medis untuk memberikan perawatan dan kesembuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersedih dan kami juga karena virus corona ini yang membawa kematian dan perpisahan. Teguhkanlah iman percaya mereka dan iman percaya kami, agar kami senantiasa akan dengar-dengaran akan kasih setiamu, akan penebusanmu, dan atas kasihmu, karena Engkau adalah Tabib Agung. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tuhan, tolonglah kiranya wabah virus corona ini secepatnya hilang di tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas para jemaat-Mu, para majelis-Mu, terutama di tengah-tengah gereja pada saat ini. Pada saat kami di gereja HKBP Serang, Resort Serang itu, dan seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan pemerintah di tengah-tengah dunia ini menghadapi virus corona ini. Sertailah, berikanlah hikmat dan pengetahuan untuk mengatasi ini. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 755 ayat 1 hingga ayat yang kedua, dan memberikan persembahan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.